Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Untuk hari ini, kelas 3 akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Jangan lupa, sebelum belajar, selalu diawali dengan berdoa dan siapkan dulu peralatan yang kalian butuhkan. Yuk, kita mulai belajar. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pembelajaran 1, ayo membaca. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya bergokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara yang nyaring dan intonasi yang tepat. Ayam jago baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Sumber www.rumahdongeng.com. Ayo mengamati. Setelah membaca dongeng di atas, isilah teka-teki silang di bawah ini. Mari kita selesaikan bersama-sama. Pertanyaan mendatar nomor 1, benda yang dilihat ayam jago, bulan purnama, betul. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 4 mendatar, suara kokok ayam jago, kukuruyuk. Kemudian nomor 5 mendatar, suasana malam, ada 5 kotak. Betul, kita isikan gelap. Kemudian nomor 7 mendatar, perasaan ayam jago, ada 4 huruf, malu, betul sekali. Kemudian nomor 8 mendatar, sikap burung hantu, tertawa. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan menurun nomor 1, sikap ayam jago saat melihat matahari berkokok. Kemudian nomor 2, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan, yaitu ayam. Kemudian pertanyaan menurun nomor 3, burung yang mencari makan di malam hari, yaitu burung hantu. Dan pertanyaan terakhir menurun tempat ayam jago berkokok adalah pagar. Kita lanjutkan. Ayo berlatih.
Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan soal yang A. Di situ ada 5 kandang yang berisi masing-masing kandang 2 ekor anak ayam. Sehingga penulisan lambang bilangan dapat kita tuliskan 5 dikali 2, yang mana 5 adalah banyaknya kandang dan 2 adalah banyaknya anak ayam yang ada dalam kandang. Kita peroleh 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian yang B, ada 2 kandang, masing-masing kandang berisi 5 ekor anak ayam. Kemudian kita tuliskan penulisan lambang bilangan 2 kali 5, yang mana 2 adalah banyaknya kandang dan 5 adalah banyaknya anak ayam yang ada dalam kandang. Kita peroleh 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang C, jadi 5 kali 2 sama dengan 2 dikali 5. Sehingga pada perkalian terjadi sifat pertukaran. Benny memiliki 12 anak ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. A, kita lihat ada 2 kandang, kemudian masing-masing kandang berisi 6 ekor ayam jago, sehingga kita tuliskan penulisan lambang bilangan 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian yang B, ada 6 kandang, masing-masing kandang berisi 2 ekor ayam jago. Penulisan lambang bilangan 6 kali 2, yang mana 6 adalah banyaknya kandang, 2 adalah banyaknya ayam jago dalam masing-masing kandang, sehingga 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Kerjakan latihan berikut seperti contoh. Perhatikan soal 1A. Di situ terdapat 3 tempat atau wadah yang berisi masing-masing 5 butir telur. Sehingga penulisan lambang bilangan 3 dikali 5. 3 adalah banyaknya wadah dan 5 adalah banyaknya telur dalam setiap wadah. Sehingga kita peroleh 3 dikali 5 sama dengan 15. Perhatikan gambar yang B. Di situ terdapat 5 wadah dan masing-masing wadah berisi 3 butir telur. Penulisan lambang bilangan 5 dikali 3, di mana 5 adalah banyaknya wadah dan 3 adalah banyaknya telur yang ada dalam wadah. Kita peroleh 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Nomor 2A, perhatikan di situ terdapat 4 wadah yang masing-masing wadah berisi 6 helai bulu. Sehingga penulisan lambang bilangan 4 dikali 6. 4 adalah banyaknya wadah dan 6 adalah banyaknya bulu dalam masing-masing wadah. 4 kali 6 kita kalikan sama dengan 24. Perhatikan gambar B. Pada gambar B terdapat 6 wadah yang masing-masing wadah berisi 4 helai bulu. Penulisan lambang bilangan 6 dikali 4, yang mana 6 adalah banyaknya wadah dan 4 adalah banyaknya bulu dalam setiap wadah. Sehingga kita peroleh 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Pertanyaan ketiga, perhatikan gambar A. Di situ terdapat 5 wadah dan masing-masing wadah berisi 6 butir telur yang sudah dipecahkan. Dalam penulisan lambang bilangan 5 dikali 6, 5 adalah banyaknya wadah, kemudian 6 adalah banyaknya telur mata sapi. Sehingga kita peroleh 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian perhatikan pertanyaan B. Di situ terdapat 6 wadah, dalam masing-masing wadah terdapat 5 buah telur dadar atau telur mata sapi.
Kemudian penulisan lambang bilangan 6 dikali 5. 6 adalah banyaknya wadah dan 5 adalah banyaknya telur mata sapi. Kita kalikan 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. Kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan gambar A. Di situ terdapat 6 wadah. Dalam masing-masing wadah terdapat 3 paha ayam, sehingga penulisan lambang bilangan dapat kita kalikan 6 dikali 3. 6 adalah banyaknya wadah dan 3 adalah banyaknya paha ayam dalam setiap wadah. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kemudian perhatikan gambar B. Dalam gambar B terdapat 3 wadah, masing-masing wadah berisi 6 paha ayam, sehingga penulisan lambang bilangan 3 dikali 6, 3 adalah banyaknya wadah dan 6 adalah banyaknya paha ayam, sehingga 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Ayo mencoba. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Lakukan gerakan berikut. Nomor 1, berdiri tegak. Kemudian nomor 2, tekukan kedua siku di samping badan. Nomor 3, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Gerakan kelima, lakukan gerakan ini bersama dengan teman-temanmu. Bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang. Lakukanlah gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bercerita tentang manfaat ayam bagi manusia. Dari sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.